Karena hanya sidik jari Arya yang ditemukan di lakban itu. Tidak ada mengarah ke siapapun dan tidak ada bukti kuat kalau Arya ini dihabisi oleh orang lain. Tidak ditemukan tanda kekerasan, tapi justru itu yang bikin netizen dan juga ahli kriminologi makin curiga. Halo warga Storia, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Apa jadinya kalau seorang diplomat muda dengan jejak rekam yang luar biasa tiba-tiba ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya sendiri dengan kepala terikat lakban, gak ada tanda kekerasan, gak ada barang yang hilang, dan kamar terkunci dari dalam. Warga Storia, ini bukan cerita fiksi, tapi kasus nyata. Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang meninggal dunia di kosannya sendiri, yang bikin satu negara bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini Intan Storia. Jangan lupa subscribe ya. Oke warga Storia, kita mulai ceritanya dari kronologi meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Jadi warga Storia, Arya Daru ini tinggal di sebuah kosan eksklusif yang bernama Kos Gondia di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sedangkan istri dan anaknya tinggal di Yogyakarta. Semua berawal di Senin malam pada tanggal 7 Juli 2025. Sekitar jam 9 malam, Arya Daru ini masih sempat berkomunikasi dengan istrinya, Meta Ayu. Nah, di situ mereka berkomunikasi lah seperti biasanya, nggak ada hal yang mencurigakan. Keesokan harinya, pada pukul 5 subuh, seperti biasa, istrinya ini hubungin suaminya untuk bangunin sholat subuh, tapi nggak diangkat. Nah, istrinya di sini mikir, oh mungkin masih tidur kali ya. Akhirnya beberapa saat kemudian, istrinya nyoba hubungin lagi, tapi tetap nggak diangkat. Di sini istrinya mulai khawatir dan meminta penjaga kosan untuk bantu memeriksa kamar Arya Daru. Jadi warga Storia, istrinya ini memang punya nomor penjaga kosannya itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia bisa menghubungi penjaga kos ini. Kosan Arya ada di kamar 105. Saat diperiksa, dia coba untuk ketok-ketok pintunya, tapi nggak ada jawaban dari dalam. Jadi pintu kosannya ini itu pakai smart door lock ya, jadi aksesnya itu harus pakai kartu. Nah, si penjaga kosan ini memeriksa kamar Arya Daru pada pukul 5.26 waktu Indonesia Barat. Tapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. Nah, karena penasaran, akhirnya si penjaga kosannya ini mencongkel jendela kamarnya. Dan dia juga membawa warga sekitar untuk bantu mencongkel jendelanya sambil direkam dengan kamera HP. Ya mungkin maksudnya kalau misalnya dia dituduh aneh-aneh gitu ya, atau gimana-gimana, dia ada bukti video. Jadi bisa ditunjukin gitu kalau dia tuh maksudnya baik. Hah? Surat atas tuh. Papa ada surat atasnya nggak tuh kalau di kamar? Ada surat atasnya nggak? Oh ini mungkin. Udah. Enggak, itu nggak bisa surat atas yang masalah. Surat atas. Tuh. Oh. Tuh kan? Oh udah. Oh. Dan saat pintu berhasil dibuka, mereka menemukan jasad Arya sudah tergeletak di atas kasur dengan kepala dililit lakban rapat dan tubuhnya juga tertutup dengan selimut yang berwarna biru tua. Ada luka-luka, nggak ada darah, dan yang jelas ini bukan kematian biasa. Sontak penjaga kosan langsung lapor ke ketua RW setempat dan diteruskan langsung ke Polsek Metro Menteng, Jakarta. Polisi langsung ke TKP dan mengevakuasi jenazah Arya serta mengamankan beberapa barang bukti yang nantinya diperlukan untuk penyelidikan. Berita ini langsung viral di mana-mana. Dan ternyata hasil penyelidikan polisi ini bikin merinding. Karena hanya sidik jari Arya yang ditemukan di lakban itu. Tidak ada mengarah ke siapapun dan tidak ada bukti kuat kalau Arya ini dihabisi oleh orang lain. Gimana mungkin? Kosan eksklusif Gondia ini dilengkapi oleh CCTV di lorong depan kamar-kamar kosan. Di malam sebelum kejadian, Arya ini sempat memesan makanan via ojek online
sekitar jam 10 malam. Dan kemudian dia keluar kamarnya untuk mengambil makanan itu, dan dia juga sempat bertegur sapa dengan penjaga kosan. Singkat cerita, CCTV menunjukkan pada pukul 23.24 waktu Indonesia Barat, Arya ini keluar lagi dari kamar kosannya dan dia membawa plastik hitam yang diduga kuat ia ingin membuang sampah. Lalu 1 menit kemudian dia kembali lagi ke kamarnya dengan berjalan santai dan juga tampak tenang. Lalu tidak ada lagi aktivitas yang terekam di CCTV sampai akhirnya keesokan harinya Arya ditemukan sudah tidak bernyawa. Tapi warga Surya, di sini ada kejanggalan di video CCTV itu. Ada beberapa orang yang notice bahwa ada 34 detik waktu yang hilang dari rekaman itu. Dari video ini bisa kita lihat nih, yang awalnya 23.25 tiba-tiba jadi 23.59. Apakah murni error? Atau memang ada yang sengaja menghapus bagian penting? Atau gimana nih? Gimana menurut kalian? Mungkin kalian ada yang paham tentang CCTV ini? Bisa di komen di bawah ya. Lalu ada kejanggalan lagi nih. Sudut CCTV tampak berubah dari malam sebelumnya. Yang awalnya tidak mengarah ke kamarnya Arya, tapi keesokan harinya tiba-tiba berubah dan tampak jelas ke arah kamar Arya. Nah, aku juga nggak tahu nih, apakah memang ada yang sengaja mengubah atau menggeser, aku juga nggak paham. Tapi aneh kan? Tapi pihak polisi memastikan bahwa tidak ada kerusakan pintu ataupun jendela, tidak ada barang yang hilang, dan juga kamar terkunci dari dalam. Barang bukti seperti lakban, obat lambung, obat sakit kepala, dompet, dan juga baju Arya tidak ditemukan tanda kekerasan. Tapi justru itu yang bikin netizen dan juga ahli kriminologi makin curiga. Menurut kriminolog UI, Hanifah Hasna, orang yang ingin mengakhiri hidup tidak akan repot melilit kepalanya sendiri dengan lakban berlapis. Ia menilai ada kemungkinan kuat TKP direkayasa agar terlihat seperti kematian alami. Hanifah Hasna juga menilai kematian Arya Daru merupakan kasus yang kompleks. Korban adalah diplomat yang mungkin saja menyimpan sejumlah informasi sensitif. Ada kemungkinan tugasnya berkaitan dengan kasus diplomatik yang rumit ataupun kasus yang bersinggungan dengan kepentingan besar, ujar Hanifah. Dari semua fakta yang ditemukan, muncullah berbagai spekulasi liar. Benarkah adanya upaya pembungkaman di balik meninggalnya Arya Daru? Siapa sebenarnya Arya Daru? Arya Daru Pangayunan adalah diplomat muda di Direktorat Perlindungan WNI. Dia pernah menangani banyaknya kasus besar, mulai dari mengevakuasi WNI saat gempa di Turki, hingga menjadi saksi pada kasus TPPO yang melibatkan WNI di Jepang. Dia juga dikenal sebagai orang yang pekerja keras, peduli, dan juga rendah hati. Bahkan disebut akan berangkat ke Finlandia akhir bulan Juli ini untuk tugas diplomatik. Dan Arya Daru juga berencana untuk memboyong semua keluarganya ke Finlandia untuk tinggal di sana. Yang membuat publik semakin bertanya-tanya, apakah ada kaitan antara kematiannya dengan kasus TPPO yang pernah ditangani? Juda Nugraha, Direktur PWNI Kemenlu, menyatakan Arya memang pernah hadir sebagai saksi ahli. Tapi kasusnya udah selesai. Namun publik belum puas. Banyak yang berspekulasi Arya tahu terlalu banyak dan kematiannya bukan sekadar kebetulan. Pihak Polda Metro Jaya kini sedang mengusut ulang kasus ini. Dan mereka akan memeriksa kembali CCTV dan juga melibatkan ahli forensik. Dan kini sedang dinanti hasilnya. Tapi satu hal yang pasti, publik tidak akan berhenti bertanya sampai semuanya jelas. Seorang diplomat muda dengan masa depan yang cerah ditemukan meninggal dunia dengan cara tak lazim. Kalau bukan karena tekanan, maka siapa yang ingin membungkam Arya Daru? Oke warga setia, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah benar Arya Daru meninggal karena sebab alami? Atau memang ada yang sengaja ingin membungkam Arya Daru? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan semoga misteri meninggalnya Arya Daru ini segera terungkap agar dapat keadilan bagi keluarganya. Dan juga mungkin ada informasi yang terlewat atau yang kurang aku sampaikan, boleh juga kalian tambahin di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Surya semakin besar, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.